Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bidarana amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Segenap jemaah salat maghrib Masjid Agung Al-Ikhlas, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita Kitab Daqaiqul Akhbar, yang malam ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-27. Mudah-mudahan tentunya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-babus sabi'u wal ishrun, bab yang ke-27, fi dzikri sauqil khalaiqi ilal mahsyar, adalah bab yang akan menjelaskan tentang penggiringan manusia, penggiringan makhluk menuju padang mahsyar. Yuqalu, dikatakan di dalam kitab ini, yusakul kufaru bi aqdamihi, jadi kelak ketika dibangkitkan dari kubur, terus makhluk digiring ke padang mahsyar, maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu akan digiring di aqdamihi, dengan telapak-telapak kaki mereka, dengan telapak-telapak kakinya. Wa yusakul mu'minuna, dan akan digiring orang-orang yang beriman binajaibihim, dengan kendaraan-kendaraan onta mereka, wa maraqibihim, dan kendaraan-kendaraan kurban mereka, hewan kurban mereka. Jadi orang yang beriman itu dibedakan sudah oleh Allah nanti ketika menuju padang mahsyar. Mereka tidak akan dibiarkan berjalan sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita punya kendaraan nanti menuju padang mahsyar itu, diantaranya adalah hewan-hewan kurban yang telah kita kurbankan ketika kita masih hidup di dunia. Ini diantara faedah manfaat kita berkurban, baik itu sapi, kambing atau unta. Kama qala ta'ala, sebagaimana ini telah difirmankan oleh Allah, telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, yaitu pada hari yang orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu akan digiring, atau kami menggiring, ila rahmani, menuju Allah, wabda, itu dalam keadaan mulia atau dalam keadaan terhormat. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami akan menggiring terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ila jahannam, menuju neraka jahannam, wirda, itu dalam keadaan haus. Jadi kehausan dan sebagainya itu berlaku bagi orang yang tidak beriman nanti di padang mahsyar. Kalau orang yang beriman kepada Allah, ahli ibadah, insya Allah kita diselamatkan. Justru kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali karramallahu wajhahu,
Berkata siapa Imam Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan terhadap Sayyidina Ali. Di sini ini ada karramallahu wajhah. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, gelar di belakangnya itu radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah. Apa bedanya? Kenapa khalifah yang 3 itu radhiyallahu an, sedangkan Sayyidina Ali itu beda sendiri? Digelari karramallahu wajhah Sayyidina Ali itu karena beliau itu dari sebelum baligh dia telah Islam. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu beriman kepada Allah itu setelah kafir dulu. Tapi Sayyidina Ali tidak, maka gelarnya beda. Dia karramallahu wajhah. Yusyarul mu'minuna rubbanan ala najaibihim yaumal qiyamati. Jadi kata Sayyidina Ali apa? Akan digiring orang-orang yang beriman itu dalam keadaan berkendara ala najaibihim, di atas kendaraan-kendaraan mereka, di atas kurban-kurban mereka itu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Jadi tidak berjalan kaki kita. Yaqulullahu ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan atau akan berfirman kepada malaikat pada hari kiamat, ya malaikati, wahai malaikatku. Ini pesan Allah kepada malaikat. La tasuku, jangan kalian menggiring, wahai para malaikat, ibadi terhadap hamba-hambaku, rojilina, dalam keadaan berjalan. Balir kabuhum, bahkan naikkan dia itu ke atas kendaraan, naikkan ke atas kendaraan oleh kalian hum terhadap mereka orang-orang beriman ala najaibihim, di atas kendaraan-kendaraan mereka. Bahkan kita naik kendaraannya nanti itu menuju padang mahsyar itu bukan kita naik sendiri, tapi dinaikkan gitu oleh para malaikat itu. Artinya kita dilayani karena betul-betul dimuliakan. Apa innahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu qad i'tadur rukubah, dia telah terbiasa berkendara di dunia, ketika masih di dunia. Kana fil ibtida'i sulbi abihim, sedangkan manusia itu ketika di dunia, orang beriman itu dari awal mereka diciptakan, pertama manusia ini kendaraannya adalah tulang sulbi dari bapak-bapak mereka. Karena kita diciptakan dari tulang sulbi, dari air yang keluar dari tulang sulbi bapak, sehingga kita tercipta ini. Maka kendaraannya adalah tulang sulbi orang tua atau bapak kita. Markabuhum itu menjadi kendaraan mereka. Kemudian summa min ba'di dzalika batnu ummihim, dari tulang sulbi itu kendaraannya berganti perut ibunya ketika hamil. Markabuhum adalah kendaraan mereka tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Fahina waladatuhum ummahatuhum, maka tatkala telah melahirkan terhadap mereka siapa ibu-ibu mereka, kana hijru ummahatihim sanataini lirrodha'i, maka sang ibu, kendaraan berikutnya ini, sang ibu akan menimang-nimang. Markabuhum itu kendaraan mereka, hatta sampai idza tara'ra'u, ketika mereka telah dewasa, orang beriman ini, fa'unuku abaihim markabuhum, maka leher
dari ayah-ayah mereka itu adalah kendaraan mereka. Macam kita punya anak, Pak, kan biasa taruh di atas punggung gitu, bawa jalan. Maka leher orang tua yang menjadi kendaraan anak-anaknya. Setelah itu, summal khailu wal bighalu wal hamiru marakibuhum. Barulah setelah itu kendaraannya adalah al-khail, kuda, bighal, domba, wal hamir, dan sejenisnya ini, kibas dan sebagainya. Itu adalah kendaraan mereka. Kalau kita contohkan kepada hari ini, itu ya kayak sepeda motor, mobil. Ini di kitab ini tidak dijelaskan Pajero segala macam, karena dulu waktu ngarang kitab ini tidak ada Pajero, Pak Haji. Yang ada itu kuda, unta, kambing. Nah itu. Seandainya waktu itu ada Pajero, pasti wal Pajero, wal Kijang. Nah itu. Jadi kendaraannya ini, sekarang kita ini gitu. Fil barari itu ketika berada di daratan. Wasukunu fil bihari, dan kapal-kapal itu kendaraan kita ketika ada di lautan. Yang terakhir kendaraannya adalah fahina matu, dan ketika telah meninggal, wafat orang beriman itu, fa'unuku ikhwanihim marakibuhum, adalah leher-leher dari saudara-saudaramu yang beriman. Jadi kendaraan kita itu saudara kita. Kalau kita meninggal, yang ngusung mengantarkan ke kuburan itu pasti saudara-saudara kita yang beriman. Itu makanya orang yang beriman ini bersaudara, kata Rasulullah. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Orang Islam yang satu ke yang lain itu sebagaimana bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang harus saling menguatkan. Itu hadis Rasulullah. Meskipun sudah tidak banyak dipakai sekarang. Tak banyak dipakai. Jadi terakhir kendaraan kita adalah punggung-punggung dari leher-leher dari saudara-saudara kita. Wahina qamu min kuburihim, dan ketika bangun, dibangkitkan kembali oleh Allah dari kubur-kubur mereka, la tamshuhum rajilinah, jangan kamu biarkan, kata Allah pada malaikat itu, hum terhadap mereka orang beriman itu rajilina, berjalan. Tetap jangan biarkan berjalan. Fa innahu mu'tadur rukubah, karena sesungguhnya mereka itu telah biasa berkendaraan. Wala yaqdiruna 'alal masyi, dan mereka orang beriman itu tidak akan mampu berjalan. Faqaddimu lahum an-najaibi, maka hadapkan kepada mereka an-najaibi, kendaraan-kendaraan mereka. Wahia al-adahi, yang dimaksud itu adalah al-adahi, itu adalah kurban-kurban yang kita, hewan-hewan kurban yang telah kita kurbankan ketika kita hidup di dunia. Jadi orang yang berkurban ketika hidup masih di dunia, Pak, nanti ketika kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari kubur akan menuju padang mahsyar, setiap hewan-hewan kurban yang telah kita kurbankan di dunia itu oleh malaikat diantarkan nanti ke kubur kita itu. Kita langsung dinaikkan dan digiring menuju padang mahsyar. Itulah kendaraan kita nanti menuju padang mahsyar. Kalau yang tidak korban, numpang aja, pegang buntutnya. Nah, itu makanya kurban itu sangat besar faedahnya, orang yang berkorban itu. Fayarkabunaha,
Kemudian mereka menaiki terhadap kurban itu, wa yuqaddimuna 'alal maula, dan dihadapkanlah oleh para malaikat itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala alaihi salam, dan karena itu maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, addimu dhahayakum fa innaha yaumil qiyamati mutayakum ay muraqibukum. Besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya di hari kiamat itu adalah hewan yang akan kalian naiki. Makanya orang berkurban itu disunnahkan kita kurban itu yang bagus, sapinya yang bagus, besar, bertanduk dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah kendaraan kita. Jangan yang kurus, yang tinggal tulang, gimana nanti pun kita naik itu harus yang sehat, yang besar, bertanduk dan sebagainya. Itu. Jadi ini artinya apa yang saya sampaikan dari isi kitab ini adalah sesuatu yang akan kita alami. Siapapun manusia itu akan mengalami ini semua. Hanya karena kebetulan hari ini kita masih di alam dunia. Nanti kita baru di alam kubur, baru kita dibangkitkan untuk menuju padang mahsyar seperti apa yang dibahas pada bab ini. Oleh karenanya maka seperti kita semua yang ada di dalam masjid ini, kita berkumpul, beribadah, sholat jemaah, kadang panas, hujan, 5 waktu tapi tetap datang ke masjid. Tidak ada lain tujuannya adalah agar kita itu menjadi makhluk orang yang beriman, yang dimuliakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dari kebaikan yang kita lakukan itu kecuali akan Allah balas dengan kebaikan. Begitupun ketika kejahatan yang kita lakukan, siksa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sebagaimana kita yang istiqomah berjemaah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah berjamaah 5 waktu, baik di Masjid Agung ini atau di masjid yang lain. Itu ada keterangan di dalam sebuah kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Halaman 102. Tanbihul Ghafilin itu artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di situ ada hadis menjelaskan tentang fadilah orang yang istiqomah dalam sholat berjemaah itu. Apa kata Rasulullah? Man dawama shalawatil khamsi fil jama'ati. Siapa orang-orang yang istiqomah di dalam sholat berjemaah 5 waktu. Sholat berjemaah Pak ya. Jadi berjamaah seperti ini, baik itu di rumah ataupun terutamanya lagi kita di masjid seperti ini. Penting berjamaah, jangan sholat sendirian. Apa yang akan diberikan Allah? Kata Rasulullah itu, a'tahullahu khamsa khisalin. Allah akan memberikan, menghadiahkan terhadap orang itu 5 perkara. Ada 5 perkara yang akan diberikan kepada orang yang ahli sholat berjemaah. Yang pertama, awwaluha yarfa'u anhu diqal aishi. Orang yang ahli sholat berjemaah, dia itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempitan hidupnya. Jadi lapang jam dadanya. Meskipun kita mungkin kelihatan harta kita tak banyak, hidup kita pas-pasan, tapi lapang dada nih, tenang pikiran. Itu diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena keruwetan-keruwetan, kesumpekan-kesumpekan semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah bagi orang yang istiqomah di dalam sholat berjemaah. Karena orang tenang itu Pak bukan karena yang kaya. Justru banyak orang kaya yang kaya raya itu tidak tenang, lebih gelisah daripada yang miskin.
Maka orang sholat berjamaah itu keruwetan hidupnya akan dihilangkan oleh Allah, akan selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang istiqomah berjamaah itu yarfa'u anhu adzabal qabri. Orang itu akan dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur kalau sudah meninggal. Akan dibebaskan dari siksa kubur. Maka orang yang istiqomah di dalam sholat itu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Allah akan memberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti maksudnya apa, Pak? Berarti orang itu husnul khotimah. Orang itu calon penghuni surga. Itu orang ahli berjamaah. Yang keempat, nanti di padang mahsyar ketika akan melewati siratal mustaqim, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Orang yang ahli salat berjamaah nanti melewati siratal mustaqim itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Tepat dia, kas nyampe gitu. Nggak ngesot gitu orang ahli berjamaah. Dan yang terakhir, puncak hadiahnya itu kebahagiaan yang diberikan orang ahli berjamaah itu, salat berjamaah, wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk ke dalam surga itu tanpa bisa prioritas. Di dunia saja kita ada skala prioritas, Pak. Nggak diperiksa gitu. Asal dilihat, oh ini ahli jemaah dulu nih, Masjid Agung. Dah masuk kamu, nggak ditanya aja. Nah itu, Pak. Contohnya macam kita di dunia, Bapak. Macam kita di dunia, coba. Kalau saya misalnya mau masuk ke kantor bupati misalnya, pasti diadang dulu oleh satpam, dia pol pp. Coba bupati yang masuk diadang, ada diperiksa, malah dia nunduk. Nah, di dunia saja itu udah beda. Derajat manusia itu udah beda. Tapi di akhirat itu nanti yang membedakan itu ya bukan pangkatnya itu lagi, tapi sejauh mana, sebanyak mana kedekatannya kepada Allah, sebanyak mana ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua jemaah yang hadir ini, termasuk saya juga pribadi, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan tetap ditetapkan iman oleh Allah, kita senantiasa istiqomah di dalam sholat berjemaah, tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, karena itulah modal utama kita yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang akan dihisab, dihitung nanti di hadapan Allah itu adalah sholat. Ketika sholatnya beres, ibadah yang lain beres. Tapi ketika sholatnya bermasalah, maka ibadah yang lain pun tetap bermasalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.